Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septian Abdulaziz, mahasiswa Kehutanan Universitas Jambi 2021. Baik, jadi kali ini kita akan siap-siap untuk ke salah satu kantin untuk kita lakukan observasi partisipasi dalam rangka tugas GRNM Universitas Jambi. Baik, kita akan siapkan berangkat, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Oke, sampai ketemu nanti. Alhamdulillah kita sudah sampai di SMA Negeri 9. Jadi kantinnya ini ada di SMA Negeri 9. Jadi sebelumnya kita akan minta izin dulu ke Pak Satpamnya untuk minta izin buat video di kantin SMA Negeri 9. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Atas ini Bapak namanya siapa Pak? Saya Krismon Purnomo. Krismon Purnomo. Bapak di sini sebagai apa Pak? Keamanan satpam. Satpam SMA saja. Iya. Ini Pak, saya mau minta izin untuk membuat video di salah satu kantin SMA Negeri 9. Boleh apa enggak Pak? Boleh, silakan. Makasih ya Pak. Baik. Mari Pak. Mari. Oke, kita sudah dapat izin dari Bapak Satpamnya. Jadi nanti yang kedua kita akan minta izin ke pemilik kantinnya. Jadi kita minta izin boleh atau enggak. Jadi kita melakukan observasi. Mudah-mudahan diberikan izin. Alhamdulillah kita sudah sampai di kantin SMA Negeri 9. Kita akan melakukan observasi di sini. Kita minta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum. Maaf mengganggu nih Mas. Ya, Sebelumnya ini dengan Mas siapa? Mas Redo. Mas Rido, nama lengkapnya Mas? Redo Ridwan. Rido Ridwan. Oke, ini lagi ngapa Mas? Nggak lihat lagi apa nih? Lagi nulis timun Mas. Oke, Siap Mas. untuk ayam geprek. Oh, iya. Oke Mas, di sini saya mau minta izin terlebih dahulu. Ya. Saya ingin melakukan sebuah observasi ke salah satu pedagang. Nah, saya memilih memutuskan untuk sampean yang saya wawancarai apa diperbolehkan Mas? Oh ya, monggo silakan. Oke aja. Oke. Jadi Gimana? Kita duduk aja nggak Pak? oh, duduk aja Mas. Ya. Oke. Baik kawan-kawan, tadi kita udah meminta izin ke Masnya dan mengizinkan. Baik Mas, mungkin bisa diceritakan awal mula bisa usaha buka kantin di SMA Negeri 9 ini, mungkin bisa diceritakan Mas? Awal mula. Ya, awal mula bisa berjualan di sini. Jadi dulu pertama kali mau memulai sebenarnya dari faktor ekonomi. Jadi ketika itu kami bingung kira-kira usaha apa ya di masa pandemi ini yang kira-kira bisa mendukung meningkatkan perekonomian keluarga. Dan sementara sebelum kami di sini, kami dulu kerjanya biasalah petani dan itu penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebetulan pada waktu itu ada saudara yang ngasih tahu kalau ada peluang untuk jualan di kantin, karena waktu itu kantin sekolah SMA sini masih kosong, jadi ada yang ngasih tahu untuk berjualan. Pada waktu itu nggak langsung saya terima karena masih mikir-mikir, karena belum pengalaman, belum tahu gimana di kantin, takutnya nanti gimana. Saya sendiri karena masih muda, belum berpengalaman, jadi takut untuk memulai. Akhirnya karena dukungan dari orang tua, dari my wife, sehingga memberanikan diri. Dan ternyata sebenarnya ketika kita sudah memulai mau bergerak, itu nanti akan ada petunjuknya sendiri. Kita akan bisa tahu sendiri keadaannya, tidak sesusah yang kita pikirkan sebelum kita memulai. Bahkan ada seseorang yang mengatakan itu,
percuma kamu pintar, kamu cerdas, tapi kamu malas tidak akan memulai. Jadi kalau kita memulai itu udah separuh dari keberhasilan kita, karena kita sudah berani memulai. Karena dengan memulai nanti kita akan tahu selanjutnya itu seperti apa. Tapi kalau kita tidak akan memulai, kita tidak akan tahu seperti apa selanjutnya. Nah itu termasuk motivasi saya sehingga saya bisa berani untuk berjualan atau kan apa namanya membuka warung di SMA, kantin SMA ini. Itu termasuk salah satu motivasi saya berani memulai dalam segala sesuatu, termasuk dalam seperti saya dalam masalah berjualan seperti itu. Karena memang betul kalau tidak ada mental berjualan itu malu, apalagi di kalangan anak-anak SMA masih muda-muda, banyak ceweknya. Oke, jadi kan sebelumnya sampean ini sebelumnya belum ada basic untuk berjualan. Jadi ini adalah perdana ya Mas, sampean terjun langsung di dunia penjualan khususnya di kantin ini Mas. Kalau untuk berjualan, sebenarnya saya tuh dari kecil sudah dilatih orang tua untuk berjualan. Waktu itu masih SMP, SD, sampai lulus sekolah SMA. Itu saya ikut orang tua saya jualan di toko setiap hari Selasa dan Rabu. Kebetulan pasarnya yang ramai hari Selasa dan Rabu. Tapi walaupun saya sudah dari kecil sering berjualan, tapi ketika mau untuk bertanggung jawab kepada usaha sendiri itu nggak seberani waktu ngikut orang tua. Beda rasanya. Jadi kalau untuk pengalaman usaha bisa dibilang ini baru pertama kali untuk sendiri, untuk diri sendiri. Kalau untuk semacam training itu sebenarnya dari kecil sudah, tapi untuk memulai sendiri baru kali ini. Dan itu pun masih bertahap dan masih tahap belajar. Alhamdulillah seiring perjalanan waktu kita semakin belajar dan belajar, tahu di mana kekurangan, kesalahan, kekeliruan, dan disitulah kita bisa belajar memperbaiki apa yang kita kerjakan saat ini. Oke, jadi waktu hari pertama sampean buka kantin ini, jualan ini, yang sampean rasakan itu apa Mas? Mungkin ada nervous atau grogi atau gimana? Oh jelas, nervous, grogi. Bahkan doanya itu gini Mas, mudah-mudahan Mbak itu nggak kesini. Doanya malah seperti itu, karena malu. Itu, Mas. Malah karena malu, takut nanti gimana kalau ada yang beli, terus gimana itu. Kalau dulu pertama kali jualan itu baju saya basah tuh Mas, keringetan. Bagi waktu yang beli bu guru, kebetulan bu gurunya masih agak muda, gadis juga. Keringetan saya. Kebetulan nih bu gurunya agak banyak tanya, jadi saya agak gimana gitu. Grogi. Ya jelas lah nervous. Tapi kalau sekarang alhamdulillah malah yang beli yang grogi sama saya. Jadi lama-kelamaan sudah terbiasa ya Mas. Iya. Oke, jadi dari awal buka sampai sekarang ini udah berapa lama Mas? Sekitar 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Setelah boleh tatap muka itu udah mulai sampai sekarang. Oke, untuk modal pertama sampean waktu buka kantin? Lumayan, sekitar hampir 4 jutaan sama 4 juta dari awal. dari awal ya, termasuk bikin kantinnya, terus modal untuk jualannya juga gitu. Oke, jadi setelah melakukan buka kantin ini, usaha kantin ini, untuk perekonomian sampai gimana Mas? Apakah lebih atau gimana? Untuk saat ini alhamdulillah cukup lah untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Jadi kalau kita bikin usaha kuliner, jadi kita itu nggak mikir untuk makan hari ini sampai besok, kita udah ada makannya sendiri. Yang kita pikirkan supaya bisa menyimpan, menabung. Jadi dengan kita berjualan ini, kebutuhan rumah itu udah tercukupi semua. Ya, tinggal kita pikirkan untuk menabung. Nah, termasuk kalau kami, pokoknya sehari itu ada di masih kecil, ya masih permulaan, tapi kami sehari harus bisa nyimpen 100.000. Dan itu tercapai nggak Mas? Kadang tercapai, kadang enggak. Jadi, mungkin sehari jualan ini biasanya untung paling sedikit berapa bersihnya? Itu dihitung makan kan? Ya Semua ya? semua. Untungnya ya, termasuk kita makan, kita kebutuhan yang lain, untuk beli yang lain, sekitar bersihnya tuh 150 lah. 150. Itu udah nganggur lah kira-kira. Untuk yang paling besar keuntungannya? Paling besar itu paling besar. Oh, paling besar. Karena ini masih permula, jadi belum terlalu modalnya masih sedikit-sedikit. Tapi kalau nanti punya modal besar,
Jadi kayak beli contohnya kecap, kita beli jangan yang saset yang satu-satu, kita beli langsung satu kotak. Itu nanti untungnya lebih banyak. Seperti es, jus itu kan kalau kita beli rentengan sama yang kardusan beda harganya. Oh, iya. Kalau kita beli kardusan nanti untungnya lebih banyak. Jadi lebih baik beli sekalian Ya, gitu. kalau kita punya modal iya. Kalau kita punya modal beli sekalian untuk stok banyak gitu kan. Mie kan kalau sekarang mie-nya masih paling setengah kardus. Tapi kalau kita punya modal 2 kardus atau 3 kardus, nah itu nanti tinggal manage-nya aja kita supaya untungnya tetap ada dan barangnya habis kita tahu cara pengeluarannya. Oke, sebelumnya sampean udah pernah nggak Mas mengkalkulasi dari penjualan hari ini untungnya sekian, dalam waktu 1 bulan itu dapat berapa, itu udah pernah belum Mas? Kalau untuk saat ini belum saya pernah kalkulasi, cuman kalau nota-notanya ada di rumah, tapi belum saya hitung. Kemarin juga dibilang seperti itu dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Kalau bisa katanya dibikin seperti itu, jadi kita bisa tahu modal kita dalam sebulan itu, untung kita dalam sebulan. Tapi kalau untuk saat ini masih belum, karena masih bertahap, Masih belajar ya Mas? masih belajar. Oke, jadi ini kan siswa SMA ini kan banyak Mas. Ini kan salah satu sebelumnya ada nggak Mas selain kantin di sini? Ada satu di sebelah sana. Jadi di SMA ini cuma ada 2 kantin ya Mas? Ya. Oke, jadi kan siswa ini kan banyak ya Mas. Mungkin waktu istirahat dia kan sini rame-rame. Itu kan biasanya ada tuh anak-anak dia makan dulu gitu, nanti bayar terakhir. Itu kadang ada nggak sih siswa yang udah kan rame tuh nggak tahu mana yang makan, mana yang berapanya kan kita nggak tahu. Itu kadang ada nggak siswa yang memang dia tuh ibaratnya nakal lah gitu, nggak bayar Atau beli satu bayar 2. Nah, iya. Beli 2 bayar 1. Makan 2 bayar 1 gitu aja nggak Mas? Pernah nemu nggak? Pernah ngerasa, tapi kalau untuk secara langsung real belum pernah. Pernah ngerasa aja kayaknya belum bayar. Tapi kalau memang terjadi nggak bayar, tapi datangnya ingatin sodako aja lah, makan. Berarti nggak sampai misalnya kok terbukti Mas ini, wah ini udah berkali-kali nih nggak bayar, tapi makannya banyak, itu sampai marahin nggak? Belum pernah. Belum pernah. Umpama memang ketahuan, insya Allah saya nggak sampai marah gitu lah. Kasian juga. Jadi saya berpikirnya positif aja Mas. Saya yakin anak itu jujur. Nah kalau saya yakin anak itu jujur, hati saya insya Allah nggak akan berprasangka jelek kepada anak itu. Karena saya yakin anak itu jujur gitu aja. Adapun kenyataannya dia enggak, ya sudah, yang penting kita berprasangka dia jujur gitu aja. Jadi hati kita nggak susah. Karena mungkin lantaran dia seperti itu, nggak beli 1, beli 2 bayar 1, jadi Allah membukakan rezeki yang lain untuk kita, nggak dari anak itu. Walaupun secara logika kita kehilangan 1 porsi misalkan, tapi saya yakin kalau kita ikhlaskan nanti gantinya akan ada ganti yang lebih baik, lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau untuk pendidikan itu nggak bagus sebenarnya. Kalau bisa kita tetap tegur kalau kita mampu. Tapi kalau nggak mampu, takutnya gimana ya diam saja lah. Kita doakan supaya sadar. Jadi saya ini sangat tertarik Mas, ingin mencoba gimana sih rasanya berjualan. Jadi sebelumnya saya juga belum pernah nih Mas untuk memiliki basic berjualan ini, saya nggak punya. Jadi saya ini sangat tertarik dengan inspirasi sampean. Saya mau mencoba ini nanti, boleh nggak saya membantu Mas nanti ya berjualan, entah nanti bikin apa, kan nanti ketika waktu istirahat itu kan rame kan, saya mau bantu Mas buat itu lah, buat ini Mas, boleh nggak Mas? Boleh. Ini kebetulan lagi sendiri juga. Nah, di temennya lagi ada kerjaan. Biasanya sama siapa Mas? Sama my love, my wife. Istrinya sama istri ya? sama istri. Oke. Sama istri. Ini kebetulan lagi ada acara keluarga, nggak bisa ikut. Oke. Oh iya, sampean udah punya anak? Udah satu. Umur 5 tahun baru masuk TK. Baru masuk TK. Mantap. Jadi diizinkan aja Mas saya bantu-bantu. Ya, boleh. Apalagi kalau nggak dibayar saya seneng. Oh, aman lah itu. Jadi apa motivasi kata-kata terakhir Quotes buat mungkin nanti bisa menginspirasi banyak orang? Apa ya?
ada sih satu kata mutiara sebagai anak muda ya. Ya, anak muda. Semangat. Sebagai anak muda, ide atau inspirasi kalian itu tidak akan sempurna kalau kalian tidak memulai. Intinya kita mulai dulu, maka kita akan tahu selanjutnya. Karena memulai sudah termasuk separuh dari usaha kita. Dan ingat, hidup itu kadang susah, kadang senang, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika kita di bawah, maka jangan ngeluh, istirahat saja. Kita lakukan dari besok. Karena bergerak tidak pantas untuk dikatakan. Nah, itulah kawan-kawan kisah inspirasi dari Mas Rido. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Mas Rido ini. Baik, kita nanti kita ini nunggu istirahat. Nanti kita akan bantu-bantu Mas Rido jualan sampai pulang. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran di sini, bisa belajar sedikit banyak tentang gimana sih berjualan itu, melatih mental saya sendiri. Oke, sampai ketemu nanti lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah meskipun belum jam istirahat. Oh, udah lanceng istirahat nih ya Mas? Belum ya? Ini pelajaran. Oke, tadi ada 2 siswa order ya. Untuk ini mau buat apa ini Mas tadi Mas pesanan? Ayam geprek. Ayam geprek ya Mas? Ya pesan duluan karena biasanya kalau udah istirahat kadang anak-anak tuh ngantrinya lama, kadang ada yang nggak kebagian. Oh, berarti biasanya sering habis berarti ayam geprek ini Ya Mas? alhamdulillah, ini anak-anak ini pesan duluan, ini antisipasi nanti kalau nggak kebagian. Oh gitu. Oke. Kita siapkan dulu nasinya. Nasinya dicetak biar bagus. Ini pakai gelas ya Mas? Ya gelas kecil. Mau bikin pakai batok tapi ribet ngerjain. Bagus sih pakai batok tapi nanti ribet, bikin aja lah yang enak. Oke. Berapa Mas biasanya per porsi? Kalau ini kita porsi kecil 5.000 per porsinya, karena ini untuk anak-anak sekolah. Kasihan kalau mahal-mahal. Iyalah. Oke. Satu. Jadi makan di sini atau dibungkus tetap sama aja ya Mas pakai. Ini kan styrofoam kan juga beli ya. Iya, beli. Sama. Kalau biasanya yang kayak gini dimakan di sekolahan, kelas. Di Karena kelas, masa pandemi ini anak-anak dilarang untuk kumpul-kumpul. Jadi salah satu solusinya mereka pesan makanan yang higienis dimakan di kelasnya agar tidak terlalu berkerumun. Tapi nanti biasanya walaupun begitu tetap berkerumun mereka. Biasanya lah anak-anak Mas. Berkerumun tapi insya Allah pakai masker aman. Dan juga anak-anak sini alhamdulillah sudah pada vaksin. Vaksin? Pada vaksin ya. Oh, Sudah pada vaksin, insya Allah aman dari corona. amin. Oke, sekarang timunnya Biasanya berapa Mas? ya biasanya itu 23 3. jadi 5. Kerupuknya nanti kerupuknya kasih plastik dulu. Itu nanti kalau udah mau diambil ya. Berarti dia masukin plastik Mas. Sekarang ini ayamnya kita geprekin. Oke. Jadi Ini 5.000 ayamnya. kalau untuk ukuran nasi Padang itu udah lumayan besar Mas. Nah, kalau kita gabungin porsi 10.000 udah gede tuh. Oh iya Mas. Nah, kan? Iya. Ini berarti kalau 2 10.000 ya? Ya. Kalau nasi Padang yang 10.000 tuh lebih kurang seperti gini kan. Bahkan lebih kecil dikit, tapi dia ada sambal-sambalnya yang enak tuh. Ini kita geprek biar agak nampak gede dan sambalnya nanti biar lebih meresap. Oh. Biar melebar Mas. Iya, melebar. Nah, kan agak nggak nampak gede gitu kan. Cantik. Oh iya. Inilah Oke. ayam geprek. Ayam geprek Mas Rido. Berarti kalau mau jualan itu masaknya dari jam berapa Mas? Dari sore itu sudah ngeracik-racik, cabai-cabainya dibuatin. Terus malamnya biasanya kalau sambalnya malam,
nanti kalau ininya sebelum subuh digoreng. ya digoreng, dikasih tepung biar agak panas. Dan ini sambelnya kalau geprek asli sebenarnya nggak kayak gini mas. Ini geprek asli itu sambelnya tuh mentah, Sambal mentah. ya disiram air hangat gitu aja, air panas, minyak panas. Tapi ini digodok ini sambelnya, tapi rasanya insya Allah nggak ngalahinnya gitu. Enak ya mas. Ya malah insya Allah lebih enak ini. Tapi tergantung selera sih sebenarnya. Ada yang orang itu yang senengnya yang kayak gitu, yang sambal mentah gitu. mentah ya, cuma disiram air minyak panas. Ada juga yang seneng kayak gini, tapi terasa katanya. Iya. Kalau mentah tuh cuma terasa ya bawang cabai gitu aja. Terus ini udah selesai sendoknya. Kasih kerupuknya, kalau mau dikasih saus bisa, tapi nanti aja lah. Nanti aja. Nggak lembut. Tapi lebih baik kita kasih. Oke. Dimasukin plastik ya mas. Ya, kalau enggak nanti melempem. Biasanya anak-anak itu kayak gitu. Antisipasi. Kalau kerupuk melempem kan mengurangi nikmatnya mas. Ya. Kurang nikmat. Jadi sering ini mas anak-anak pesen Ya kadang bungkus sampai gini. ada yang 10, yang 5 gitu. Satu kelas itu. Janjian mereka beli ayam geprek. Dulu awal-awal mereka nggak terlalu seneng gepreknya, karena sarapan di rumah jadi udah kenyang. Tapi setelah tahu mungkin gepreknya enak, terus nggak ribet. Terus kan banyak kawan-kawannya beli, terus ikut-ikutan beli gitu kan. Iya. Dan rasanya pun enak itu, jadi ketagihan. Dan juga sebenarnya mereka di sekolah ini disuruh bontot sama dari Pihak sekolah ya. Ya, suruh bawa bekal karena untuk antisipasi kerumunan. Tapi mungkin karena di sini ada yang menyiapkan seperti ini, higienis, juga aman insya Allah. Jadi mereka insya Allah lebih tertarik yang simpel gini aja daripada bawa dari rumah ribet. Insya Allah seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang pernah sampai 30 porsi, paling sedikit 20 porsi. 20 porsi. Saya ini tinggal kita tunggu mereka nanti datang. Oke. Biasanya guru-guru juga pesan mas. Ya, guru. Kadang guru tuh seringnya ayamnya 2. Ayamnya 2. Jadi 1 kurang mantap. Jadi kalau 2 itu harganya sama 10.000. 10.000. Ya. Porsi nasinya ditambah atau ya sama? Dia dipenuhin agak banyak lah. Yang namanya porsi 2 jadi 1. Oh iya. Kalau untuk gorengan tadi kamu datangnya telat ya. Jadi Tadi gorengan. saya juga goreng. Walaupun laki-laki bisa goreng. Wih, keren. Biasanya juga ada mie ayam loh mas, tapi hari ini nggak bikin mie ayam. Jadi apa aja mas menu di sini mas? Soto, mie ayam geprek, itu yang rutin, sama mie instan. Mie instan. Itu aja. Terus sama goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Itu menarik. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gini di kantin tuh nggak terlalu banyak untungnya. Yang Paling ini per satunya ini 1.000 paling ini per satu saset ini. untungnya. Ini, ya untungnya cuma 1.000. Ini 1.000. Kalau ini agak lumayan ini. Kita satu Ini ranking. favorit ini anak-anak ini mas. Iya, tijus. Tiju. Tapi kalau nggak ada ini, penarik anak kurang. Jadi istilahnya ini nih untuk penarik anak-anak supaya kesini iya, dan iya. terus yang pokok di belakang. Ya kan anak-anak juga kan ngemil gitu kan, Iya. jajan-jajan ringan. Kalau kita ngambil untung nggak banyak, tapi karena untuk penarik anak ya kita sediakan aja. Oke, dan ini gorengannya ini yang bikin siapa mas tadi mas? Ini saya sendiri. Wih, multi talent nih berarti mas. Lumayan. Cuman agak ukurannya kurang sama karena nggak biasa. Biasanya yang goreng istri biasanya. Istri. Ini siapa namanya? Siap, Rivaldo. Ripaldo. Kelas berapa Ripaldo? Kelas 11 IBB. Kelas 11 IBB. Ini udah istirahat apa belum ini? Siap belum? Belum. Belum. Tapi udah jajan. Ini Iya. dari mana tadi? Habis dari apa?
penilaian apa? Dah? Bulu Bulu tangkis. tangkis. Oh, jadi udah diperbolehkan sama guru pengajarnya. Iya. Oke. Kelas apa tadi? Kelas 11 IBB. Kelas 11 IBB. Biasanya kalau jajan sering di sini, Iya. nggak di tempat lain. Sekarang situ tapi Kadang lebih sering. lebih sering ke sini. Biasanya kalau jajan sehari habis berapa? Habis 10.000. 10.000. Iya. Woi, mantap kali 10.000. Oke, seringnya makan di sini makan apa? Beli ayam geprek, Ayam geprek, ayam. mie ayam, gorengan. gorengan. Enak di sini. Ya enak. Enak. Oke. Kawan-kawan, nampaknya ini udah mulai istirahat. Nampak ini adik-adiknya udah pada keluar. Ini adik siapa namanya, adik? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 11 IPS. Mau pesen apa ini? Nasi. Nah, ini masnya dapat orderan kedua. Ini berapa porsi, Mas? 5 porsi ya? Mana tadi? Adik Septi. Pesan untuk siapa, Dek? Sendiri. Berapa? 1 porsi. Mas mau ayam geprek? Oh, alhamdulillah. Sendiri. Beli untuk siapa, Bu? Sudah lapar banget. Biasanya sih enggak. Kok sendiri sekarang? Nah, oke, jam istirahat sudah berbunyi. Nanti mungkin banyak siswa nih di sini. Kita lihat Mas Rido dulu gimana cara menyajikannya. Nah, habis itu nanti baru saya akan mencoba. Tapi terlebih dahulu kita lihat Mas Rido dulu ya, Mas. Sering kesini ya, Bu? Lumayan. Ngapain lagi? Ibu sering jajan di sini ya, Bu? Oi, mantap Ibu. Ini udah siswanya udah pada jajan. Ya seperti inilah biasanya adik-adik ini kalau membuat es atau mau makan gorengan lebih suka mengambilnya sendiri. Tapi untuk kalau ayam geprek, mie ayam itu dibuatin oleh masnya, ya Mas ya. Jadi memang sering ya anak-anak ini kalau buat es apa makan gorengan itu lebih buat sendiri gitu. Entah tuh. Mudah-mudahan mereka jujur. Kita mau bubur es. Banyak kali Mas. Ini langsung di sini apa di sana Mas bukunya? Boleh di sini aja. Depan. Biasanya adik-adik ini buat es tuh sendiri, Jadi kita hanya menyediakan es ini ada dari full harus diletakkan di termos. Nanti dia ngambil sendiri. Ayo. Kita lihat Mas Ibu di belakang. Menyiapkan porsi ayam geprek sama kuah. 4 porsi sama 5 porsi.
cepat ya. Biasanya dulu kalau sekolah saya memang lebih suka buat sendiri Mas. Karena kalau dibuatin nunggu lama. Iya. Kalau langsung kan enak cepet dia. Ya. Itu nggak perlu dikuncang udah larut sendiri ya mas. Oh, Itulah kelebihannya Tijus. dia beda sama yang lain Mas. Beda. Airnya kurang sedikit. Tambah lagi, Ya, tambah lagi Mas. ya separuh. Biar nggak terlalu manis nanti kayak kamu nanti. Gurunya udah manis tapi Mas. Gini Mas. Ya, Terus kita tarik karet. yap. Bisa nalinya. Bisa dong. Seret. Oh, berlebihan itu. Nggak perlu diputar-putar, biasa aja. Satu. Sekarang udah siap, kita antar ke gurunya. Ini gimana ini Mas? Di ruang laboratorium katanya. Kita antarkan pesanan dari salah satu guru yang ada di delivery. Kita coba buat satu porsi ayam geprek ya Mas. Ya, Kita siapkan piring. Ini kemudian apa Mas? Nasi ya? ya dicetak biar cantik. Dan ini udah siap disajikan Mas. Ya, betul. Mantap. Oke, baik kawan-kawan, kita sudah di akhir episode. Jadi kita sudah selesai hari ini untuk tugas saya untuk mewawancarai Mas Rigo, dan saya ucapkan terima kasih Mas sudah memberikan banyak inspirasi dan memberikan izin saya untuk melakukan observasi dengan Mas Rigo. Sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih juga sudah bantu-bantu di anak saya. Sudah cukup membantu. Saya juga bisa bersyukuri. Terima kasih sudah banyak. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar, sukses. Oke, amin. Kamu juga. Sekarang jalan pulang. Banyak sekali hal yang bisa saya ambil dari Mas Rido ini. Jadi kalau orang mau usaha itu memang pertama harus punya mental ya. Saya tadi nyoba berjualan membantu Mas Rido. Memang betul saya merasa pertama tuh awal tuh grogi. Nah, jadi memang kalau orang jualan itu harus ada mental dan berani dan mau mencoba. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Oke, salam.